saya juga aktif dalam organisasi. Baiklah, kemarin Melda chat saya, katanya kamu lagi butuh sesi konseling. Iya Kak. Ya, nah memangnya Melda sekarang lagi ada masalah apa? Saya lagi stres Kak, bahkan saya lagi butuh dikonselingi oleh Kakak. Oke, baiklah, coba Melda tenangkan diri dulu, lalu kamu perlahan menceritakan kepada saya apa yang sedang kamu alami. Nah, Melda juga tidak perlu khawatir karena apa yang kamu ceritakan hari ini tidak akan tersebar kepada orang lain. Nah, sekarang Melda bisa menceritakan apa yang sedang Melda rasakan saat ini. Ya Kak, yang saya rasakan saat ini, saya lagi berada di posisi yang sangat stres Kak. Saya sering tiba-tiba merasa sedih. Contohnya, kalau saya sedang mengerjakan tugas kuliah saya, tiba-tiba saya merasa tidak sanggup. Rasa-rasa sudah mau menyerah Kak. Sampai kali saya tiba-tiba mau menyerah atau bahkan saya seringkali menangis di kos sendiri. Padahal saya sudah berusaha menenangkan diri saya dan berusaha makan yang banyak serta mencari kesibukan, tetapi tetap saja Kak, saya merasa sedih. Oke. Jadi Melda sekarang sedang merasa sedih saat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Iya Kak. Oke. Sekarang Melda, apakah bisa menjelaskan kepada saya hal apa yang membuat Melda sedih belakangan ini, atau apa yang membuat Melda sedih beberapa hari sebelumnya? Saya juga tidak tahu Kak. Intinya saya sering merasa sedih. Bahkan saya merasa stres ketika saya berada sendirian di kos karena pikiran saya itu bukan hanya di satu sisi tetapi terbagi dua begitu Kak, antara tugas kuliah dan juga kegiatan organisasi. Dan saya merasa sedih, bahkan khawatir dan juga takut Kak. Oke. Jadi kira-kira sudah berapa lama Melda merasakan hal seperti itu? Kira-kira 1 bulan terakhir ini Kak. Oke, baiklah. Apakah Melda bisa menceritakan kepada saya kegiatan apa saja yang Melda lakukan selama 1 bulan ini? Semoga dengan Melda menceritakan kepada saya jadi lebih mengerti dan paham dengan kondisi Melda sekarang yang sedang Melda rasakan saat ini. Ya Kak, jadi sebenarnya 1 bulan terakhir ini saya banyak mengikuti kegiatan organisasi di kampus dan organisasi di luar kampus. Dan organisasi itu saya memiliki peran penting di dalamnya, tanggung jawab yang sangat besar karena di dalamnya itu saya sebagai ketua koordinator, bahkan juga panitia di dalamnya. Intinya Kak, saya punya pengaruh penting dalam kegiatan itu. Dan karena itu, saya punya tugas-tugas kepanitiaan dan saya juga jadi lebih banyak meluangkan waktu saya kepada tugas-tugas kepanitiaan saya daripada tugas-tugas kuliah saya. Contohnya itu Kak, biasanya itu selesai kuliah teman-teman saya pulang kos. Nah, sedangkan saya masih tinggal di kampus untuk lanjut rapat dan mengikuti beberapa kegiatan. Saya sering tiba-tiba merasa mau istirahat, tetapi karena rasa tidak enak saya ada, jadi saya lebih memilih untuk bergabung bersama dengan teman-teman panitia untuk mengadakan rapat begitu Kak. Saya seringkali ingin kumpul bersama dengan teman saya Kak, tapi di satu sisi juga saya takut mengecewakan orang-orang yang sudah memberikan saya kepercayaan Kak. Tugas tanggung jawab kepanitiaan saya juga tidak bisa berdiri begitu saja tanpa adanya mereka. Saya takut mereka kecewa. Saya juga takut kalau mereka itu menganggap kinerja saya tidak bagus Kak. Dan karena itu saya juga merasa stres sendiri karena manajemen
itu datang dan bersamaan antara tugas dan organisasi. Saya kadang berpikir apakah ini semua salah satu ujian dalam hidup saya. Tetapi semua itu saya rasakan memang fakta dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Karena saya terlanjur menyiapkan kepanitiaan ini sehingga saya ada rasa tidak enak jika tanggung jawab saya lepas begitu saja, Kak. Tetapi di satu sisi saya juga mau mengembangkan potensi saya dan juga saya tidak mau mengecewakan mereka dan saya juga tidak mau menolak tugas itu, Kak. Oke, jadi sekarang Melda merasa sedih dan stres karena terlalu banyak memikirkan tugas-tugas. Iya, Kak, benar sekali. Bahkan saya tidur dan mimpi saya itu isinya saya didatangi oleh tugas-tugas itu, Kak. Teman-teman panitia menagih tugas itu dan juga dosen saya menagih tugas yang ia berikan. Dan itu yang membuat saya menjauh dengan orang-orang dan jadi suka menyendiri, Kak. Saya sadar, Kak, bahwa saya harus mengerjakan semua tugas itu, tetapi masalahnya tugas saya bukan hanya itu, Kak, tetapi tugas saya berlipat kali ganda antara tugas dari kampus dan juga tugas organisasi saya. Jadi saya suka bingung tugas yang mana dulu yang harus saya kerjakan duluan. Tapi karena itu saya menjauh dari orang-orang dan suka menyendiri, Kak, karena mungkin rasa ketidakenakan saya itu muncul, ingin bercerita kepada mereka, tetapi ada beberapa orang ketika diajak cerita mereka malah mengasih solusi kepada kita bahwa kenapa ikut kalau tidak bisa bertanggung jawab kepada tugas sendiri. Nah, itu yang membuat saya seringkali berputus asa ketika curhat dengan teman sendiri, bahkan mereka memberi solusi-solusi yang akan menjatuhkan semangat saya sendiri, Kak. Makanya sekarang ini saya suka merasa sedih dan stres dan tiba-tiba saya suka menangis sendiri di kamar, Kak. Oke, baik Melda. Bisa saya simpulkan penyebab perubahan dan perilaku serta sikap yang ada dalam diri Melda saat ini disebabkan karena kamu merasa tidak mampu dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Iya, Kak, bisa dibilang seperti itu. Oke, terima kasih Melda karena kamu telah berusaha menceritakan kepada saya tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang mengganjal dari dalam dirimu pada saat ini, dan saya akan berusaha untuk memahami perasaanmu seperti apa. Nah, pasti tidak nyaman kan berada dalam posisi seperti itu. Apalagi kamu harus berusaha menghindar dari beberapa orang, sehingga saya juga merasakan pasti sangat tidak nyaman berada dalam posisi seperti itu. Iya, Kak, betul sekali. Oke, baik Melda. Jadi sejauh ini apakah Melda sudah melakukan atau hal apa saja yang sudah Melda lakukan untuk mengatasi berbagai macam perasaan seperti ini? Yang saya sudah lakukan itu, Kak, biasa saya berusaha sendiri menyemangati diri saya, Kak. Saya juga sering menceritakan dengan keluarga apa yang sudah saya rasakan, tapi ujung-ujungnya saya tetap menangis lagi dan stres kembali, Kak, ketika saya sudah curhat dan menerima solusi dari keluarga sendiri, tetapi seringkali saya kepikiran lagi akan tugas-tugas itu, Kak, seperti dihantui seperti itu, Kak. Oke, baik Melda. Setelah apa yang kamu lakukan dari semua kegiatan itu, bagaimana perasaan Melda saat itu? Sejak itu saya merasa tenang, Kak. Tapi setelah itu saya tetap khawatir dan takut lagi. Bahkan saya cemas dan saya pun sedih, Kak. Saya tetap takut ketemu sama orang, saya tetap ingin sendiri, dan ketika saya tiba-tiba berubah, semua orang asumsi punya pendapat
asumsi terkait perubahan perilaku yang kamu tunjukkan beberapa hari terakhir ini. Iya Kak. Oke, baik Melda, apakah kamu sudah mencoba berbicara kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitarmu terkait dengan bagaimana cara kamu mengatur waktumu dan mengerjakan tugas-tugasmu? Bagaimana cara kamu mengatur waktumu dalam mengerjakan tugas-tugasmu? Sehingga orang lain tersebut tidak perlu lagi memikirkan serta membuat asumsi-asumsi negatif dari berubahnya tingkah lakumu ini. Nah, sehingga kamu tidak perlu lagi menghindar dari teman-teman terdekatmu tersebut. Kalau itu Kak saya belum pernah bilang, bahkan saya merasa tidak enak kalau misalkan mereka tahu kalau saya lagi pusing kerjakan tugas kuliah Kak, karena mungkin rasa ketidakenakan saya itu selalu ada dan saya tidak memberanikan diri untuk menceritakan hal-hal itu kepada teman saya Kak. Oke, Melda, ketika kalau kamu hanya diam saja tanpa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu, mereka tidak akan tahu tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Dan apabila kamu terlalu larut dalam perasaan seperti ini, hal ini yang akan terus menghantui kamu dan membuat kamu terus merasa cemas. Iya Kak. Nah Melda, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu berhak menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Hal ini merupakan suatu hal yang penting. Kamu tidak perlu khawatir dan takut untuk mengungkapkan itu semua. Ya Kak, tetapi rasa tidak enak saya selalu ada Kak ketika ingin menceritakan sesuatu hal kepada teman saya Kak. Nah, itulah Melda, kamu harus bisa melatih dan membiasakan dirimu untuk bersikap terbuka supaya kamu jauh dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggumu selama ini. Dengan kamu bersikap terbuka, itu bisa membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan selama ini. Dan mungkin juga mereka bisa membantumu, teman-teman di sekitarmu bisa membantumu dalam masalah-masalah apa yang sedang kamu hadapi. Nah, kan tidak ada salahnya kalau kamu mulai sekarang mencoba untuk bersikap terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Iya Kak, nanti saya usahakan untuk mulai terbuka kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, dan juga Melda, kamu juga harus tenang karena setiap masalah tidak akan ada selamanya jika kamu tergerak untuk mencari solusinya. Saya sangat menghargai usaha dan kehadiranmu dalam ruangan ini. Kamu sudah menyadari apa yang sedang kamu rasakan sehingga kamu tergerak untuk melakukan proses konseling ini. Kamu juga sudah hebat dalam menceritakan apa yang sedang kamu alami. Kamu harus menghadapi setiap masalahmu dengan hati yang tenang. Dan jangan lupa membawanya dalam doa serta rajin membaca Alkitab. Nah, dengan begitu kamu pasti akan merasa nyaman dan akan menemukan solusi dari setiap masalah yang kamu hadapi. Ya Kak, kalau begitu saya akan berusaha menjadi orang yang terbuka kepada teman-teman saya supaya saya tidak lagi menjauhkan diri dengan orang-orang yang terdekat saya Kak, dan supaya saya bisa berbagi cerita kepada mereka sehingga mungkin dari mereka saya dapat merubah sifat saya seperti ini yang suka menangis sendiri, dan saya bisa membiasakan diri lagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya Kak. Ya Melda, saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Yakin dan percayalah bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja dan lancar, dan pasti Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga dan membimbing Melda dalam menghadapi setiap masalah-masalah serta pergumulan-pergumulan yang ada dalam diri Melda saat ini. Iya Kak, amin. Ya baiklah Melda,
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami membawa segala pergumulan kami, khususnya bagi saudara Melda yang saat ini sedang bergumul karena sedang berada dalam situasi di mana Melda sering merasa sedih dalam menghadapi tugas-tugas organisasi serta tugas-tugas kuliahnya. Bapa di sorga, Engkau tahu segala pergumulan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya juga Tuhan yang senantiasa menjaga kami sehingga kami boleh melewati segala pergumulan dan pencobaan yang sedang kami alami. Bapa di sorga, kami serahkan segala pergumulan ini ke dalam pengasihan-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.